Siapa sih di dunia ini yang tidak punya ujian hidup? Setiap orang tanpa terkecuali, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, bahkan aku sendiri ya guys, semuanya itu pasti punya kesulitan masing-masing. Kadang ujiannya itu datang dari anak, dari keluarga, dari pasangan, dari kesehatan, atau bahkan dari tekanan materi dan finansial. Dan kalau ujiannya tentang uang, kita pun tahu betapa beratnya itu. Salah satu cara untuk keluar dari lingkaran itu ya dengan bekerja keras, berjuang dan memutus rantai kesulitannya pelan-pelan. Lalu saat Tuhan sudah memberikan kita rezeki berupa pekerjaan yang baik, majikan yang mempercayai kita, gaji yang lancar, tempat kerja yang layak. Alangkah indahnya ya guys kalau kita menjaga amanah itu dengan sepenuh hati. Bekerja dengan ikhlas, jujur, dan tulus. Bukan malah memanfaatkan kepercayaan itu untuk menutup kesulitan kita sendiri. Kenapa aku membuka video ini dengan pembahasan panjang tentang ujian finansial dan amanah? Karena ya guys, di video kali ini aku akan menceritakan kasus TKW di Singapura yang berhasil mencuri uang majikannya. Kabarnya uang yang dicuri itu ya guys, lebih dari 70.000 Singapura dolar. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekawaian dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau disclaimer dulu ya. Video ini saya buat bukan dengan niatan melanggar kebijakan YouTube dalam bentuk apapun. Di sini saya murni menceritakan kembali kejadian yang sudah diberitakan di berbagai media menjadi alur cerita, dengan tujuan sebagai bentuk edukasi dan pembelajaran bagi kita semua. Khususnya untuk sahabat buruh migran di seluruh dunia, semoga dari setiap kisah yang saya bawakan, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dan waspada dimanapun kita bekerja. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out. Selvi Moede merupakan warga negara Indonesia yang berusia 37 tahun. Ia adalah salah satu dari jutaan perempuan yang mencoba mengubah nasib dengan bekerja di negeri orang. Berangkat dari kesulitan finansialnya yang menekan, Selvi, kita sebut begitu saja ya biar lebih mudah dalam bernarasi, merasa bahwa bertahan di kampung halaman bukan lagi pilihan. Dengan tekad yang sangat kuat, ia memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupannya yang lebih baik. Singapura menjadi tujuan. Di negeri inilah Selvi berharap bisa menata masa depannya. Setelah melalui berbagai proses panjang mulai dari di PT Indonesia hingga agen penyalur di Singapura. Akhirnya Selvi mendapat pekerjaan sebagai penjaga seorang lansia berusia 82 tahun bernama Soh Tiam Moi. Hari-hari yang dijalani Selvi sebenarnya sama seperti kebanyakan TKW lainnya ya guys. Ia harus beradaptasi dengan keadaan, belajar memahami karakter majikan, dan menata ulang rutinitas hariannya dari pagi hingga malam. Setiap pagi, Selvi menyiapkan sarapan untuk nenek Soh. Ia menyeka tubuh nenek, memandikannya pelan-pelan, menyiapkan bubur untuk makan siang, mencuci pakaian, lalu membersihkan flat ketika nenek tertidur. Karena mereka tinggal hanya berdua di dalam satu flat ya guys. Jadi, semua urusan rumah dari menyiapkan makan malam hingga merapikan tempat tidur berada di tangan Selvi sepenuhnya. Rutinitas itu berjalan begitu saja, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tidak ada yang benar-benar berbeda. Namun, selama merawat nenek Soh, ada satu hal kecil yang akhirnya menggoyahkan iman Selvi. Nenek Soh memiliki kebiasaan yang banyak dilakukan orang lansia pada umumnya. Menempelkan stiker bertuliskan PIN ATM langsung di kartu debitnya. Stiker kecil yang terlihat sepele, tapi kebiasaan itu tanpa disadari menjadi pintu masuk yang mengubah hidup Selvi. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Kebiasaan sang nenek yang polos dan tidak ia sadari perlahan menumbuhkan godaan dalam diri Selvi.
Awalnya hanya rasa penasaran, lalu muncul pikiran-pikiran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sampai akhirnya godaan itu berubah menjadi niat. Niat yang kelak mengubah Selvi dari seorang pekerja migran biasa menjadi sosok pelaku kejahatan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Mengetahui bahwa Nenek So memiliki 2 kartu ATM, masing-masing ditempeli stiker berisi PIN, godaan itu mulai tumbuh dalam diri Selvi. Hingga pada tanggal 6 Desember 2023, setelah beberapa bulan bekerja dan tinggal bersama sang nenek, Selvi akhirnya mengambil langkah nekat. Entah karena desakan ekonomi, entah tekanan kebutuhan keluarga di kampung, atau alasan lain yang tidak pernah terungkap, hari itu Selvi membawa salah satu kartu ATM majikannya dan pergi menuju kawasan Bisan, tidak jauh dari flat tempat mereka tinggal. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar, ia melakukan penarikan pertama. Jumlahnya tidak besar guys, tapi cukup untuk membuat Selvi sadar bahwa ia baru saja melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya ia masuki. Beberapa hari kemudian, Selvi mengamati reaksi Nenek So. Namun sang nenek tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyadari uang di rekeningnya mulai berkurang. Melihat keadaan yang tampaknya tanda kutip baik-baik saja, saat itu Selvi berubah. Godaan kecil itu berkembang menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi keberanian, dan keberanian berubah menjadi kecanduan. Selvi mulai mengambil uang dari 2 kartu ATM yang berbeda milik 2 bank yang berbeda pula. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tanpa ia sadari, tindakannya telah berlangsung lebih dari 1 tahun, totalnya tuh nggak main-main guys, hingga 86 kali penarikan. Namun, seperti semua kejahatan yang berjalan terlalu lama, langkah Selvi tidak mungkin selamanya tersembunyi. Meski detailnya tidak dipublikasikan oleh pihak berwenang, yang pasti adalah Selvi akhirnya diketahui, dilaporkan, dan ditangkap oleh polisi pada tanggal 23 Oktober 2025. Dan hidupnya berubah selamanya sejak hari itu. Sebelum masuk ke penangkapan dan proses hukum Selvi Moede, saya disclaimer dulu ya teman-teman. Karena kasus ini termasuk masih baru dan proses pengadilannya pun belum lama berlangsung, maka detail tentang bagaimana kejahatan Selvi akhirnya terbongkar saya belum menemu ya, dan belum dipublikasikan oleh pihak berwenang Singapura. Jadi dalam video ini kita hanya menyampaikan informasi yang sudah diverifikasi dari sumber resmi, tanpa menambahkan spekulasi atau detail yang tidak disebutkan secara publik. Aksi Selvi akhirnya terpaksa berhenti pada tanggal 14 April 2025. Entah apakah dari pihak keluarga Nenek So yang mulai curiga, atau mungkin ada peringatan dari pihak bank, detail ini belum dipublikasikan secara resmi, sehingga tidak bisa kita jelaskan secara lebih rinci. Namun yang pasti, pada tanggal 23 Oktober 2025, Selvi sudah harus berhadapan dengan pihak kepolisian di Singapura. Setelah dilakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, serta pemeriksaan transaksi bank, berkas kasus Selvi dinyatakan lengkap dan siap dibawa ke meja hijau. Kasus Selvi Moede berusia 37 tahun resmi masuk ke persidangan pada tanggal 10 November 2025. Di dalam sidang, jaksa menjelaskan bahwa Selvi telah melakukan 86 kali penarikan uang dengan total mencapai $69.600 Singapura selama periode 16 bulan dari 6 Desember 2023 hingga 14 April 2025. Korbannya adalah wanita lansia berusia 82 tahun yang mempercayakan seluruh kesehariannya kepada Selvi, yaitu Nenek So. Hasil sidang dan putusan setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan dakwaan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan 14 bulan penjara. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi apakah uang yang dicuri berhasil dikembalikan atau tidak. Kasus ini menutup babak panjang tindakan kriminal yang dilakukan dalam diam, hingga akhirnya terungkap dan diproses sesuai hukum Singapura. Nah guys, itu tadi kasus yang menimpa Selvi Moede. Seorang pekerja migran yang justru tega mencuri uang nenek yang ia momongi sendiri. Bukannya bersyukur atas pekerjaan yang sudah diberikan, Selvi malah memanfaatkan kebaikan majikannya.
Padahal ya guys, kalau dipikir-pikir, di luar sana itu banyak sekali mbak-mbak TKW yang mengharapkan job jaga lansia yang baik, manis, nurut, dan tidak rewel. Banyak yang ingin mendapatkan majikan seperti Nenek Soh, lembut sabar dan tidak menuntut macam-macam. Tapi kesempatan seperti itu disalahgunakan oleh Selvi untuk kepentingannya diri sendiri. Dan yang lebih menyedihkannya lagi ya guys, kabarnya uang di ATM itu adalah hasil tabungan Nenek Soh sendiri yang sengaja ia siapkan untuk biaya pemakamannya dirinya sendiri loh. Agar kelak jika saatnya Nenek Soh dipanggil sang kuasa. Niat sang nenek itu sungguh mulia, tapi niat itu malah dijadikan celah oleh orang yang ia percayai setiap hari. Maka dari itu guys, kasus ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Sekali rusak, tidak akan pernah kembali seperti semula. Rezeki yang didapat dengan cara tidak jujur pasti berujung petaka. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan sebagai perantau, integritas adalah satu-satunya pegangan kita. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, yang kita punya hanya nama baik dan kepercayaan majikan. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Manapun kita bekerja, jangan pernah mengkhianati orang yang sudah mempercayai kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.